Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas hasil kerja kami, yaitu menyambung dari minggu kemarin. Sekarang kami akan membahas yaitu teknik visualisasi data. Sebelumnya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Baike Pratama dan Wan Paris Dewantara. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Baike Pratama. Pada Baike kami persilakan. Pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visualisasi seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan data. Visualisasi data menerjemah yang kompleks, bervolume tinggi, atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses. Alat visualisasi data meningkatkan dan mengoptimiskan proses komunikasi visual untuk mendapatkan akurasi yang detail. Manfaat visualisasi data. Pertama, mempermudah pemahaman data. Untuk mempermudah seseorang dalam pemahaman data, karena visualisasi data yang lebih menyorot informasi penting di antara banyaknya hasil analisis yang didapatkan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang operasional bisnis. Sebagai informasi, setiap bisnis tentu memerlukan kumpulan data yang jumlah tidak sedikit. Untuk meningkatkan pemahaman tentang operasional bisnis, dibutuhkanlah visualisasi data. Yang ketiga, analisis lebih baik. Dengan visualisasi data dapat membantu pemangku kepentingan bisnis menganalisis laporan tentang penjualan, strategis pemasaran, dan minat produk. Yang keempat, menangkap statement konsumen dengan akurat. Visualisasi data juga bisa memberikan fungsi untuk meningkatkan nilai produksi atau jasa, karena sebagian besar pengguna tidak memiliki waktu atau kesabaran untuk mempelajari suatu alat bisnis. Tipe-tipe visualisasi data. Pertama adalah temporal. Tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Ciri utama dari visualisasi tipe ini adalah berupa garis yang bermulai dengan berakhir di titik tertentu. Garis tersebut dapat berdiri sendiri atau bersinggung dengan garis lainnya. Yang kedua, hierarki. Tipe seperti ini umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Visualisasi seperti ini cocok untuk menunjukkan munculnya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Yang ketiga, network. Dalam suatu perusahaan, dataset atau sekumpulan data bisa memberi pengaruh satu sama lain atau ada keterkaitan. Karenanya, visualisasi data tipe network berfungsi memudahkan hubungan yang ada antara tiap dataset. Yang keempat, multidimensi. Tipe ini termaksud pilihan utama untuk memvisualisasikan data yang terdiri dari banyak dimensi atau variabel. Lantaran terdiri dari banyak dataset, data ini akan terlihat lebih mencolok dan menarik dalam bentuk visualisasi. Meski cukup kompleks, tentu tetap lebih mudah dipahami dibandingkan data teks. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih pada Baike pertama. Untuk pembahasan yang berikutnya akan saya jelaskan. Jenis-jenis visual data. Diagram batang. Suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Selain itu, diagram batang digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Ini adalah bentuk dari diagram batang yang telah kami sajikan. Next. Yang kedua itu ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Selain itu, diagram ini juga bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu dan untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Di sampingnya adalah bentuk dari diagram garis. Yang ketiga itu ada diagram P. Pie chart atau diagram lingkaran merupakan grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan dan luasnya bergantung pada proporsi numerik atau kuantitas dari data yang dimiliki. Diagram juga dapat mempermudah presentasi. Ini adalah bentuk dari diagram lingkaran atau diagram pie chart. Yang keempat itu diagram matrik. Diagram ini membandingkan kelompok data dalam kategori informasi yang lebih besar. Jenis visual data ini menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok ini berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan representasi visual yang jelas dan mudah dicerna,
kamu jadi bisa mengambil keputusan yang lebih efektif. Ini adalah bentuk dari diagram matriks. Yang kelima itu ada scatter diagram. Scatter diagram atau diagram tebar adalah salah satu alat dari QC7 tool atau 7 alat pengendalian kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di samping adalah bentuk dari scatter diagram. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang visual data. Terlebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.